semuanya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kedengarannya serius banget nih, tapi sebenarnya nggak seserem itu kok. Namanya adalah kebijakan fiskal. Dengar kata itu, mungkin kamu langsung bayangin nih, orang-orang pakai jas, rapat di ruangan mewah, ngomongin hal-hal yang bikin kepala pusing. Tapi tenang, di sini kita akan bahas bareng-bareng mengenai apa sih itu kebijakan fiskal, mulai dari pengertiannya, instrumennya, jenis-jenisnya, hingga penerapannya. Oke teman-teman, biar makin kebayang, kita mulai dari analogi yang dekat sama kita ya. Coba deh bayangin, negara kita ini sebenarnya mirip banget kayak sebuah rumah tangga, tapi versi giant scale alias keluarga besar. Isinya ratusan juta orang dengan peran yang berbeda-beda. Ada yang jadi guru, ada yang jualan bakso, ada dokter, pengusaha, sampai mahasiswa atau pelajar kayak kita. Nah, logikanya, biar semua anggota keluarga di rumah besar ini bisa hidup dengan aman dan nyaman, kita pasti butuh fasilitas barang-barang bukan? Kita butuh jalan raya yang mulus buat mobilitas, butuh sekolah yang layak buat belajar, butuh rumah sakit yang siap sedia, sampai jaringan listrik dan air bersih yang lancar sampai ke rumah-rumah. Nah, dari situ muncul pertanyaan, fasilitas umum sebanyak itu dibangunnya pakai apa ya? Yap, betul. Semuanya butuh dana yang gak ada yang gratis. Disinilah peran pemerintah muncul sebagai kepala rumah tangga atau manajer yang bertugas mengelola keuangan tersebut. Pemerintah yang harus mikir keras dari mana kita bisa dapat pendapatan dana dan kemana dana itu harus dialokasikan secara adil biar rumah besar kita ini tidak mandek. Nah, dalam ilmu ekonomi, seni atau strategi pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara inilah yang secara akademis kita sebut sebagai kebijakan fiskal. Sekarang mungkin ada yang penasaran, kalau pemerintah mau bangun jalan, sekolah, rumah sakit, kasih bantuan sosial, bahkan bayar gaji guru dan tenaga kesehatan tuh, uangnya sebenarnya dari mana sih? Uangnya itu yaitu pajak. Jangan langsung takut waktu dengar kata pajak. Banyak orang kalau dengar kata pajak tuh langsung mikir, waduh, bayar lagi. Padahal sebenarnya konsep pajak tuh sederhana banget. Coba bayangin kalian lagi di kelas. Suatu hari ketua kelas bilang, teman-teman, spidol papan tulis kita habis. Yuk kita iuran 2.000 per orang. Karena semua ikut menyumbang sedikit, akhirnya terkumpul cukup uang untuk membeli spidol baru. Spidol itu kemudian dipakai bersama oleh seluruh siswa. Nah, pajak tuh sebenarnya mirip seperti itu. Bedanya yang ikut iuran itu bukan satu kelas, tapi satu negara. Nah, tadi kita sudah belajar kalau pajak itu ibaratkan iuran bersama yang dikumpulkan dari masyarakat untuk negara. Tapi sekarang muncul nih pertanyaan yang menarik. Setelah uang pajaknya terkumpul, sebenarnya uang itu dipakai untuk apa ya? Nah, jadi di sini nih peran penting pajak mulai terlihat. Uang yang dikumpulkan pemerintah tidak disimpan begitu saja, melainkan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat. Ada pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan ada pembangunan infrastruktur. Jadi setiap kali kita melihat sekolah berdiri, jalan diperbaiki, rumah sakit melayani pasien, atau masyarakat menerima bantuan, ada kontribusi pajak di dalamnya nih. Dengan kata lain, pajak adalah cara kita bergotong royong membangun Indonesia. Keren bukan? Jadi karena uang yang dikelola negara itu jumlahnya sangat besar, tentu semuanya harus dicatat dan direncanakan dengan baik. Lalu bagaimana caranya? Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Semua rencana keuangan negara itu ditulis di dalam satu dokumen penting namanya APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di APBN tercatat pendapatan yang isinya perkiraan jumlah uang yang akan diterima pemerintah, misalnya dari pajak, retribusi, hasil usaha milik negara, dan sumber pendapatan lainnya.
Lalu tercatat juga belanja negara yang isinya rencana penggunaan uang yang dimiliki pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan dan program seperti pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pelayanan publik lainnya. APBN disusun setiap tahun oleh pemerintah bersama DPR. Setelah disetujui, APBN akan diumumkan kepada masyarakat agar semua orang dapat mengetahui dari mana uang negara berasal dan untuk apa uang tersebut akan digunakan. Nah, dengan cara ini, pengelolaan keuangan negara menjadi lebih terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Dalam praktiknya, kebijakan fiskal itu punya dua fungsi utama, bisa jadi gas, bisa juga jadi rem buat perekonomian. Biar gampang nih, kita bayangin aja kondisi ekonomi negara itu kayak mobil yang sedang melaju di jalan raya. Ada kalanya mobil ekonomi kita ini jalannya lambat banget, bahkan mogok. Daya beli masyarakat drop, toko-toko sepi karena nggak ada yang belanja, produksi pabrik turun, dan ujung-ujungnya angka pengangguran melonjak. Di titik ini, ekonomi kita lagi lesu atau yang biasa kita dengar sedang mengalami resesi. Kalau situasinya begini, apa yang harus dilakukan pemerintah selaku pengemudi? Jelas, akan menginjak gas. Jadi, pemerintah akan mengambil langkah yang namanya kebijakan fiskal ekspansif. Strateginya ada dua instrumen utama. Yang pertama yaitu pemerintah membuat proyek infrastruktur besar-besaran, menyalurkan bantuan sosial, atau bikin program padat karya. Tujuannya untuk apa? Biar ada perputaran uang di masyarakat dan lapangan kerja terbuka lebar. Kedua, memangkas tarif pajak. Saat pajak diturunkan, masyarakat dan pelaku usaha punya sisa uang lebih banyak di kantong mereka buat konsumsi dan investasi. Jadi, hasilnya roda ekonomi berputar lagi, toko-toko akan ramai, pengusaha bergairah, dan ekonomi kembali tumbuh. Tapi ingat teman-teman, ngegas terus-terusan juga bahaya loh. Kalau mobil ekonomi melaju terlalu kencang, mesinnya bisa overheating alias kepanasan. Di dunia nyata, ini ditandai dengan jumlah uang yang beredar terlalu banyak, sehingga memicu inflasi. Kondisi di mana harga-harga barang melonjak, naik gila-gilaan secara terus-menerus. Kalau dibiarkan, nilai mata uang kita bisa jatuh. Makanya di saat kritis seperti ini, pemerintah harus tahu diri dan segera tekan rem. Langkah ini yang bisa kita sebut dengan kebijakan fiskal kontraktif. Caranya yaitu kebalikan dari yang tadi, pemerintah akan mengerem atau mengencangkan ikat pinggang dengan cara mengurangi belanja negara dan menaikkan tarif pajak secara terukur. Tujuannya untuk meredam peredaran uang yang berlebihan sehingga tingkat permintaan melandai dan harga-harga barang kembali stabil. Jadi kesimpulannya, kebijakan fiskal itu bukan cuma soal menghabiskan anggaran ya, tapi seni menjaga keseimbangan, kapan harus ngegas untuk mendorong pertumbuhan, dan kapan harus ngerem demi menjaga stabilitas. Wah, luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung pembahasan nih teman-teman. Selamat ya. Kamu baru saja menguasai satu konsep makroekonomi penting yang bahkan tidak semua orang punya kesempatan untuk memahaminya sedalam ini. Kalau kita refleksikan lagi perjalanan kita dari awal, kita jadi tahu ya kalau kebijakan fiskal itu sebenarnya adalah strategi besar pemerintah dalam mengelola pendapatan dan belanja negara demi menjaga stabilitas ekonomi kita. Di dalamnya ada pajak yang berfungsi sebagai bentuk gotong royong finansial kita untuk membiayai fasilitas publik yang semuanya dicatat secara rapi dalam APBN sebagai cermin prioritas pembangunan bangsa dalam setahun. Kita juga tadi sudah membedah bagaimana pemerintah memainkan peran pentingnya. Kapan harus menginjak gas lewat kebijakan ekspansif saat ekonomi sedang lesu,
dan kapan harus menginjak rem lewat kebijakan kontraktif untuk meredam inflasi saat ekonomi mulai kepanasan, hingga bagaimana semua dinamika itu memunculkan kondisi surplus atau defisit dalam keuangan negara. Teman-teman, pada akhirnya seluruh instrumen fiskal ini bukan cuma sekedar angka di atas kertas, dan jelas bukan cuma urusan pengambil kebijakan di Jakarta. Ini adalah tentang hajat hidup kamu, aku, dan kita semua sebagai pemilik rumah besar bernama Indonesia. Semakin kita paham bagaimana uang negara dikelola, semakin bijak pula lah kita dalam mengawasi, mengevaluasi, dan ikut berkontribusi menyuarakan aspirasi pembangunan. Karena perekonomian negara yang inklusif dan berkelanjutan selalu dimulai dari masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang kuat. Jadi teman-teman, terima kasih ya sudah belajar bersama hari ini. Tetaplah berpikir kritis, tetap penasaran, dan mari terus belajar untuk bangsa. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.